Rizky.
pada tua gitu ya, udah pada dewasa, bukan puber lagi. Puber kedua, nah kalau kayak itu nggak tahu bisa. Nah itu juga terjadi akne ya, dan akne. Nah, kalau udah ada hal-hal tersebut terus dipengaruhi oleh masker ya mungkin bertambah lagi jadinya. Nah, ini mungkin teman-teman yang paling penasaran adalah bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi masker. Iya, itu sih sebenarnya yang harus dikerjakan tuh antisipasi ya, karena masker nggak mungkin kita copot ya. Kita kan bagian dari AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi yang harus kita tipsnya untuk tepis masne ya, untuk cegah masne yang pertama adalah si masker kita ini harus diperhatikan. Kalau saya boleh cerita dulu nih Dokter Kiki, ininya apa, patofisiologi mengapa sebenarnya terjadi. Yang pertama ada yang kita sebut karena friksi. Jadi kan kita pakai masker, kalau masker kekendoran itu terjadi gesekan di antara kulit sama masker. Lama-lama kulitnya jadi abrasi gitu ya, terkelupas, masuklah kuman-kuman gitu kan, sehingga terjadilah jerawat atau akne. Jadi tips pertama, cari masker yang pas gitu, fit in sama wajah kita, kepala kita, sehingga nggak geser-geser. Satu. Yang kedua, bisa terjadi karena heat, panas ya. Kita di ruangan panas bekerja, kemudian ada panas nggak keluar kan, tertutup gitu, maka akan terjadi juga jerawat. Maka saran saya ya bekerja di lingkungan yang dingin, kemudian saat udah 4 jam itu harus dicopot maskernya, pergi dulu cari udara luar ya. Sendirian dulu menyendiri, pergi dulu ke outdoor, dibuka dulu, dikipas-kipas dulu, diberi aerasi supaya heatnya itu hilang gitu. Yang ketiga, terlampau moist itu karena kan kita ngomong di bawah sini ya, keluar percikan-percikan ya. Kalau orang Sunda bilang itu namanya apa ya? Jigong ya. Itu terakumulasi di bawah masker, kembali lagi mungkin ke wajah kan, terjadi moist yang terlampau lembab sehingga juga akan pertumbuhan kuman bertambah sehingga terjadilah akne. Maka saat kita membuka, selain kita angin-angin, kita boleh oleskan micellar water misalnya, atau kalau kulitnya cenderung tidak sensitif bisa pakai toner misalnya, jadi bisa disakuin ya. Habis kerja 4 jam keluar, buka angin-angin sambil dibersihkan sehingga tidak terlampau lembab kulitnya. Yang terakhir adalah pori-pori yang tertutup. Itu tadi kan selain ngomong keluar juga ya kotoran-kotoran dari mulut kita, dari sekitar pas makan atau ngomong pun pasti keluar, itu akan menutup pori-pori. Nah, menutup pori-pori inilah patofisiologi yang paling sering atau paling utama dalam terjadinya akne. Sehingga itu tadi saat dicopot ya tetap dibersihkan supaya pori-pori tidak tertutup. Itu soal maskernya. Kemudian pencegahan kedua adalah perawatan. Jadi regimennya harus berbeda. Regimen skincare-nya mesti khusus selama pandemi ini, terutama di daerah yang bermasker ini. Gitu. Misalnya karena tadi salah satu patogenesisnya adalah pori-pori yang tertutup, maka kita boleh gunakan skincare yang mengandung AHA/BHA misalnya, gitu ya. Atau mengandung vitamin A yang dosis rendah dulu, misalnya belum pernah, sehingga kulit itu selalu terbuka pori-porinya, regenerasi kulitnya pun cepat gitu ya, sehingga tidak ada kulit mati yang menutupi gitu. Tapi ingat Dokter Kiki, terlampau harsh ya, terlampau terlampau banyak pun pakai exfoliating agent itu istilahnya, itu pun juga bahaya pada saat masa pandemi. Karena kalau kita kulitnya lagi melupas pakai masker tergesek-gesek kan juga jadinya luka, abrasi. Jadi masuk bakteri. Betul, itu sih. Jadi maskernya yang tepat, kemudian skincare-nya harus regimen yang khusus gitu selama pandemi. Oke, jadi nggak boleh berlebihan juga sebenarnya. Iya, jangan berlebihan. Iya, sekarang kan lagi musim banget tuh Dok, yang namanya skincare berlayer-layer sampai 7 layer skincare. Oh iya. Nah itu. Gimana? Itu juga jadi pesan saya selalu ya sama pasien-pasien. Ibu kalau lagi masa pandemi pakai masker begini ya daerah sini jangan terlampau tebal. Segalanya ya tebal, terus dari mulai skincare yang terlampau lembab misalnya, udah pakai serum, pakai lagi pelembab, udah gitu pakai make up seperti foundation, bedak, itu udah tekan-tingali ya, masker gitu. Jadi nggak kelihatan. Betul, nggak kelihatan. Jadi sebaiknya sih ringan daerah sini.
Mungkin maskernya aja yang dihias-hias pakai make up. Maskernya dikasih lipstick. Iya, dikasih bentuk bibir gitu ya. Sekarang kan kita kalau beli baju ya sudah setel sama maskernya. Betul, harus matching. Gitu. Nah, itu dia. Jadi salah satu yang banyak yang gibah, ini kan gibah kita ya membicarakan mitos-mitos dok ya. Memang kan sekarang lagi ngetren banget tuh yang namanya skincare layer-layer kalau Korea yang ada essence-nya, ada serum berlapis-lapis gitu sebenarnya. Nah, kalau yang aku mau tanya, kalau seandainya tidak dalam kondisi yang berjerawat, apakah perlu juga dok skincare yang berlayer-layer? Itu sebenarnya memang ya K-beauty ya lagi hits banget ya. K-beauty itu Korean beauty dengan trademark mereka tuh 10 step skincare, Korean skincare. 10 malah ya? Aku tahunya cuma 7. Oh ada yang 7, ada yang 10 katanya. Aku juga nggak begitu ngikutin. Yang 7 aja itu dari mulai double cleansing 2 ya. Kemudian dia pakaiin essence ya. Toner dulu. Oh iya, double cleansing 2 itu kan dari mulai facial wash, toner, atau enggak facial wash, micellar water. Kemudian essence ya, kemudian serum, kemudian moisturizing gitu ya, pelembab. Kemudian kayak apa sih dia krim gitu kan, satu lagi apa gitu. Masker, sheet mask gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya yang penting itu bukan jenis-jenis yang tadi disebut, karena itu kan sebenarnya hanya pembawa atau vehikulum ya kalau kita ngomong bahasa kedokterannya, hanya basisnya saja. Ada yang bentuknya cairan ya, ada yang bentuknya serum, essence, itu hanya bentuk kekentalan dari satu produk gitu. Nah, yang penting adalah isinya. Nah, gitu. Isinya itu fit in nggak dengan kebutuhan kulit kita saat ini. Jadi nggak harus 7 itu sebenarnya. Asal semua kebutuhan kulit kita itu terpenuhi. Misalnya cukup dengan salah satu bentuk cairan, misalnya facial wash gitu ya. Atau boleh 2 lah, facial washnya 1, micellar waternya 1. Karena facial wash itu biasanya mengangkat kotoran, micellar water atau tonernya itu mengangkat minyak atau make up dan lain-lain ya. Kemudian kita teruskan dengan apa yang dibutuhkan. Tentu kulit kita pasti butuh pelembab, baik kulit kering maupun kulit yang lebih berminyak gitu. Tetap butuh kan, walaupun yang sering berjerawat juga tetap butuh pelembab. Nah, pelembab ini boleh tinggal diatur, mau bentuknya serum, mau bentuknya essence, mau bentuknya krim, mau bentuknya lotion, mau bentuknya benar-benar salep. Misalnya kalau orang yang lagi kayak apa, maksudnya kulitnya kering banget gitu. Jadi itu yang harus dibicarakan sama dokternya. Isinya pelembab gitu, tapi vehikulum atau basisnya itu yang berbeda-beda. Itu tergantung kebutuhan. Kalau kulitnya berminyak ya carinya yang gel gitu. Atau kalau kulitnya agak kering sedikit, mungkin bentuknya yang creamy gitu ya. Kemudian yang paling utama sunblock ya, nggak boleh ketinggalan. Sunblock atau sunscreen sekarang kita sebutnya, itu yang nggak boleh ketinggalan. Jadi pembersihan, pelembab, sunscreen itu yang utama. Nanti tinggal yang lain-lainnya itu adalah tergantung kebutuhan. Misal kalau udah agak-agak tumir ya seperti saya, pasti kita butuh produk-produk anti-aging gitu. Kalau yang kulitnya misalnya berjerawat, ya tentu kita butuh regimen untuk mengontrol sebum gitu. Nah itu boleh, bisa serum tadi saya bilang, bisa essence, bisa krim bentuknya. Jadi kalau itu jangan dianggap satu keharusan, tapi itu hanya bentuk aja, bentuk kekentalan dari satu produk, kita sebut seperti itu. Yang penting isinya, sekali lagi isi kandungannya. Base-nya boleh berbentuk apa saja. Betul. Isinya sesuai kebutuhan base-nya bisa tergantung apa saja. Dan urutannya itu biasanya yang paling mudah menyerap dulu. Jadi kalau orang-orang bingung, dok saya apa dulu nih, essence dulu, serum dulu gitu. Itu biasanya dari kekentalannya. Kan kalau essence itu paling encer. Maksudnya yang paling encer sekali cairan, kemudian essence, serum gitu ya. Baru gel, baru krim yang gitu-gitu. Nah itu yang paling encer kita duluin. Gitu. Prinsipnya jadi kalau masih bingung coba diraba-raba. Iya. Bentuknya apa? Kemasannya ya. Semakin encer semakin duluan. Gitu prinsipnya. Nah ini dok, saya sebelum ini memang udah cari-cari tentang mitos-mitos mengenai masker ini. Jadi kan kalau orang awam tuh kebanyakan memakainya masker kain ya dok ya. Ya betul. Nah ada yang bilang deterjen yang dipakai untuk mencuci masker itu juga berpengaruh terhadap kejadian masker. Betul. Terutama kan kalau yang
tipikal kulit sensitif atau alergi tadi yang saya sebutkan ya, itu biasanya tidak kuat dengan deterjen itu ada kayak SLS-nya ya, sodium lauryl sulfat ya. Atau ada juga yang tidak kuat dengan pewanginya. Jadi beberapa penelitian itu menyatakan pewangi-pewangi dari bahan-bahan cuci itu kan suka tambahin pewangi. Nah, yang gitu-gitu yang biasanya memicu alergi gitu. Jadi saran saya sih kalau orang-orang yang punya masker kain kulitnya lebih sensitif alergi, sebaiknya menghindari pencucian dengan pewangi. Baik pewangi yang dicuci atau yang disemprot sebelum disetrika, pelicin itu ya. Pelicin itu. Oke, mungkin deterjennya bisa diganti dulu sama yang lebih untuk kayak buat bayi kan betul. Deterjen buat cuci pakaian bayi. Benar. Itu bisa lebih lembut karena dia tidak ada deterjen yang kuatnya. Itu tips lagi dari tips lagi, betul. Nah, selanjutnya Dok, ngomong masalah skincare tadi, sunscreen ya Dok ya. Sunscreen, ini tiap kali ketemu dokternya tuh pasti dokternya ngomongnya sunscreen itu penting, nggak boleh ketinggalan. Nah, sebenarnya yang beredar di produk sekarang itu kan banyak, ada yang SPF-nya 20, 30, bahkan sampai 50. Yang dibutuhkan tuh perlunya sih sampai SPF berapa? Jadi SPF itu adalah sun protective factor ya, satu faktor ya, atau satu angka yang menunjukkan seberapa besar proteksi matahari terhadap tubuh kita gitu. Jadi bukan artinya semakin tinggi semakin baik sih sebenarnya, bukan juga, karena sebenarnya yang sudah diteliti itu 30 SPF 30 saja pun sebenarnya sudah cukup. Nah, dan antara misalnya gini, ada SPF 15 dan 30 ya. SPF 15 itu 80%-an lebih lah, sekitar 85% memproteksi matahari kita, memproteksi kulit kita terhadap matahari. Tapi kalau SPF 30 lebih tinggi, sekitar 90-an. 95-an segitu. Jadi kan cukup beda jauh ya, sehingga pilih yang 30. Tapi 30 dengan 50 kalau dibandingkan itu bedanya tipis banget. Jadi kalau yang SPF 30 misalnya 95-an, maka yang SPF 50 mungkin cuma 97-an persentasenya memproteksi kulit kita gitu. Jadi sebenarnya 30 dan 50 itu sebenarnya tidak begitu beda gitu dalam memproteksi. Yang 100 apalagi, nah itu juga bedanya cuma tipis, paling hanya 1% meningkatkan proteksi kita. Nah, tapi permasalahannya adalah cara pemakaiannya tepat tidak. Karena kalau pemakaiannya tidak tepat, maka SPF-nya turun. Jadi istilahnya itu proteksinya tidak lagi segitu, tidak sesuai dengan SPF-nya gitu. Anggap SPF 30 itu 95% melindungi, tapi kalau pemakaiannya salah, maka tidak sesuai dengan SPF 30 tadi proteksinya, bukan 95% lagi gitu. Bagaimana, apa yang salah? Misalnya pemakaian SPF itu seharusnya 3 jam sekali diulang. Terutama kalau kita kerjanya di outdoor. Tapi kita nggak di outdoor nih, tapi jendelanya ini terang banget. Tentu kan sama jadinya. Nggak pergi outdoor, tapi ibu jemur dulu di rumah sebentar, 15 menit kan terpapar juga. Itu yang kadang dilupakan ya, karena sunscreen itu 3 jam itu menguap. Jadi hilang ya, jadi nggak ada efeknya lagi. Pantesan saya itu. Lalu misalnya kita berkeringat, kan hilang sama keringat, sedangkan sunscreen kita nggak pilih yang water resistant misalnya. Water resistant itu biasanya cuma 80 menit loh. Yang kita buat berenang gitu, cuma 80 menit harus diulas ulang gitu rata-rata. Maka perhatikan penggunaan sunscreen. Kemudian kadang kurang. Dan sunscreen kita harus pakainya 2 buku jari gini semuka, ya. Diirit-irit, kita cuma diirit-irit karena takut namblek gitu ya, jelek gitu kan. Nah itu jadi memang harus pilih sunscreen yang memang cukup kosmetikalnya, maksudnya secara kosmetik itu enak dipakai. Karena kalau terlampau keras kelihatannya tebal dan terlampau gimana gitu, kita pakai tebal tuh jadi nggak bagus kan. Nah kalau nggak bagus kita pakai jadi dikit. Gitu. Nah kalau dikit jadi nggak efektif. Padahal sunscreen itu sangat penting. Skincare yang paling basic adalah sunscreen. Kalau nggak mau pakai apapun, pakai aja sunscreen. Karena sinar matahari itu akan memperburuk kondisi kulit kita dan mempercepat proses penuaan, wrinkle jadi cepat tumbuh, flek terutama pigmentasi gitu.
Nah ini tips yang penting banget. Jadi tadi udah dapat 2 nih. Selain kita adaptasi kebiasaan baru ini membawa hand sanitizer kemana-mana, juga harus bawa micellar water dan juga sunscreen. Ya, terutama buat mereka yang punya kulit sensitif dan gampang berjerawat. Iya, gitu. Oke, coba kita lihat lagi ya dok. Apa tuh? Ada hasil bahan apa tuh yang mesti diklarifikasi? Nah, ada lagi dok. Ini masalah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Katanya terlalu banyak konsumsi makanan-makanan yang terlalu manis juga berpengaruh sama jerawat. Oh iya, banget. Jadi jerawat itu bisa dipicu ya oleh makanan yang dengan indeks glikemik yang tinggi ya. Kalau Google gitu nanti teman-teman di rumah glikemik indeks tinggi apa aja, itu dari mulai tepung-tepungan ya, kemudian goreng-gorengan kan ada tepungnya ya. Terus juga selain itu ada produk susu ya, produk susu dari mulai coklat, keju, susu itu juga mempengaruhi. Jadi 2 hal itu sih biasanya glikemik indeks yang tinggi dan produk susu. Itu akan memperburuk. Udah mau kita misalnya punya acne prone skin ya, kulit yang mudah berjerawat, terus kita makan makanan yang indeks glikemik tinggi, kemudian diperparah dengan penggunaan masker ini, ya udah jerawatnya menambahkan menjadi. Dok, pernah dengar acne pimple patch nggak? Acne pimple patch, jadi ya tahu tuh ya. Yang dicat, nah yang tempel-tempel gitu kayak orang pakai plester tapi dibuka. Itu sebenarnya gimana sih dok? Ya. Itu sih sebenarnya isinya kadang-kadang kalau saya perhatiin itu kayak salicylic acid sih. Sebenarnya benar sih isinya, betul ya. Karena kita kalau dokter kulit pun selalu meresepkan misalnya salah satu komposisinya adalah obat isinya salicylic acid. Dan biasanya kan cuma ditotor, gitu aja. Nah, ditempel kemudian kadang seharian ya. Itu kadang-kadang itu yang kadang udah kurang tepat sih. Dengan patch itu kan jadi teroklusi ya, apa sih kalau bahasa biasanya tertutup gitu, sehingga nanti kuman-kuman moistnya makin tinggi, heatnya makin tinggi daerah situ, kuman-kuman juga jadi makin tumbuh kan di daerah situ. Padahal sebenarnya cukup aja di total aja. Nah ini juga mitos ternyata ya. Banyak YouTuber dan beauty blogger yang saya research tadi katanya penggunaan acne pimple patch yang ditempel di jerawatnya itu juga bisa buat mencegah dan mengurangi jerawat. Kadang mereka tuh suka pakai untuk para artis atau yang yang suka tampil gitu mau pakai make up sih, kebutuhan panggung, sehingga kan kalau misalnya lagi jerawat dikenain foundation dan lain-lain kan makin buruk ya. Nah mereka suka tutup dulu gitu. Sebenarnya mereka utamanya banyak pakai itu. Kalau misalnya hanya beberapa saat sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kadang suka itu dijadikan obat ya. Terus-terusan pakai. Itu yang nggak bagus ya dok ya. Iya betul. Terlalu lama oklusinya sih intinya itu. Oke, kita lihat jam dulu. Masih ada 5 menit dari kita. Masih ada 5 menit lagi. Kita hancurkan dan hempaskan hoax-hoax itu apalagi dokter Diki. Udah tadi udah Mas ada mana aja Mas ada. Oh itu tuh dokter Kiki lupa. Gimana dok? AKB ya, sesuai AKB itu kan kita suka work from home. Ya. Nah itu kan sering melihat handphone. Ya. Nah itu hati-hati. Ada efeknya dong. Blue light gitu loh. Nah blue light itu juga punya dampak buruk terhadap kulit. Sama dia juga menyebabkan jerawat, kemudian dia juga menyebabkan pigmentasi. Jadi cepat tua ya. Jadi kalau para ibu-ibu yang suka nonton drakor terusnya dari berjam-jam gitu ya, hati-hati blue light-nya itu juga. Terus yang kerja di rumah depan laptop terus, nah itu juga membahayakan kulit. Jadi kalau gitu antisipasinya apa? Sunscreen. Sunscreen adalah kunci segala kunci. Gitu. Ibu ya, sunscreen jangan lupa biar cuma di rumah. Di depan handphone, drakoran sama ke dapur doang, ya tetap sunscreen ya dok ya. Ini ada satu lagi mitosnya dok. Oke, apa tuh? Katanya kalau lagi berjerawat itu tidak boleh di scrub atau di eksfoliasi. Oh iya. Sebenarnya ada benarnya, ada salahnya juga sih sebenarnya. Kalau benarnya bahwa memang saat berjerawat kita jangan terlampau harsh apa juga ya. Terlampau harsh itu terlampau
keras gitu ya. Misalnya pakai sabun juga jangan terlalu gitu-gitu ya. Kemudian pakai yang scrub gitu-gitu itu banget, maka dia akan spreading kuman. Satu lagi kulit itu jadi lebih abrasi kan kalau lecet gitu satu. Tapi eksfoliasi misalnya tindakan dokter dengan mengeksfoliasi kulitnya ada juga misalnya dengan chemical peeling. Chemical peeling itu kan salah satu ajuvan terapi atau terapi tambahan pada jerawat gitu ya. Jadi itu nggak masalah. Atau pemberian krim-krim eksfoliasi pada pada malam hari yang diresepkan oleh dokter itu juga merupakan salah satu terapi ya. Jadi yang perlu diingat untuk Dokter Kiki dan teman-teman sejawat yang lain atau teman-teman di rumah bahwa terapi acne itu mesti agresif karena dia mesti segera diberesin. Karena kalau enggak peradangannya itu mesti jadi cepat meluas, berat sehingga nanti menimbulkan bekas, bisa eritema atau kemerahan, bisa skar seperti dokter Kiki punya, bisa hiperpigmentasi pasca acne gitu. Jadi emang mesti cepat agresif segera mungkin. Jadi memang dokter kulit biasanya selalu langsung dikasih obat antibiotik, kasih obat yang iritatif sedikit ya, kemudian diberikan exfoliating agent, kasih chemical peeling dan lain-lain, itu supaya cepat segera selesai sehingga nanti sudahnya juga nggak terlampau berbekas gitu. Nah, oke, terakhir Dok ya. Untuk menutup podcast kita siang hari ini. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan apabila sudah terjadi emas? Kemana kita harus pergi? Berdoa juga. Yang pertama jangan bergibah ya. Kurangin gibah guys. Kurangin gibah guys, nanti kembali jerawatnya makin besar gitu ya. Kalau medical gibah apa? Ya. Jadi kalau udah terjadi ya tentu tadi segera diobati. Tadi saya bilang jerawat itu jangan ditunda-tunda, obatinnya harus cepat karena takutnya malah jadi berbekas sudahnya. Boleh sih sebenarnya pakai regimen skincare saja pada jerawat acne vulgaris atau jerawat yang disebabkan masker atau disebabkan apapun yang masih ringan. Masih ringan bisa, tapi definisi ringan apa sih? Ringan itu paling cuma komedo ya, kemudian beberapa papul atau beruntusan aja, belum ada yang meradang gitu. Tapi kalau udah meradang gede-gede itu, ya itu udah masuk sedang, bahkan ada yang masuk berat, maka harus segera penanganan dokter. Cari pertolongan dokter. Cari pertolongan dokter ya. Kalau acne vulgaris derajat sedang sampai berat itu sudah mesti ke dokter spesialis gitu ya. Tapi kalau yang masih ringan bisa diobatin ke dokter general practitioner atau bisa diobati dengan skincare biasa dulu. Tapi kalau udah sedang dan berat masih segera mencari pertolongan. Jangan mencari pertolongan selebgram ya. Bukan jangan sih, takutnya nggak tepat gitu. Karena kan kadang-kadang pengobatan itu mesti individual ya, mesti kalau di selebgram kan kayak pokoknya sarannya gini, itu kan kepada semua orang ya. Jadi nggak detail. Tapi kan kalau konsultasi ke dokter itu biasanya kan diberitahu ya, oh ini yang ini. Sebenarnya gitu sih. Itu yang paling penting. Jangan malu meminta pertolongan. Iya, jangan suka dinanti-nanti, jangan pikir sesuatu bukan penyakit. Kadang ada loh yang nyebut jerawat itu bukan penyakit gitu. Jadi ya udah dirawat-rawat sendiri. Ada yang suka dikasih bawang putih. Aduh. Karena beberapa pasien saya datang udah dikasih jeruk lemon, jeruk nipis, maskeran cuka apel gitu, terus nanti dia udah bolong gini, mengalami iritan kontak dermatitis atau mengalami luka bakar gitu ya. Jadi jangan termakan hoax, sekali lagi ya Dokter Kiki kan. Nah itu sebenarnya salah satu tujuan kita membuat podcast ini teman-teman. Jadi untuk membahas, mengupas tuntas hoax-hoax yang ada sehingga kita tidak salah kaprah lagi gitu ya. Jadi kita tahu harus kemana ketika kita mengalami permasalahannya ini. Oke dokternya, sepertinya sudah cukup jelas. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Amin. Dan sangat bermanfaat ilmunya hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama Dokter Kiki. Iya, buat teman-teman yang mempunyai permasalahan kulit, jangan malu-malu, segera konsultasi. Boleh kalau mau ke dokter Mia, beliau ada di klinik Aurora ya Dok ya, klinik Aurora di rumah sakit juga ada, di rumah sakit Hermina dan juga rumah sakit Bayangkara, silahkan. Nah untuk teman-teman
yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini kayaknya bakal tayang juga di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe channel Idi Kota Sukabumi. Nanti kita akan berjumpa lagi, insya Allah minggu depan, tentu saja dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga, dan tetap akan mengupas tuntas masalah hoax dan mitos di dunia medis. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri podcast kita di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya.